اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang sangat luar biasa yang jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Insya Allah kita niatkan sama-sama, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Tema kita yang pertama yaitu waspada tipuan nikmat dunia. Yang namanya nikmat dunia pasti menipu pastinya ya. Dan yang kedua, ketika doa belum terwujud, sabar ya. Dan yang ketiga, bentengi anak dengan akhlak bagus. Bagus banget temanya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan bersama kita guru kita Al-Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Abil Ghifran, dan Ustadz Syahdan. Dan seperti biasa nanti kita juga akan ngaji yuk ya. Dan pastikan Anda menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Jangan kasih kendor, kita sabar sama-sama ya. 5M ini mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kembali kita sabar sama-sama, insya Allah barokah sama-sama. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, yaitu waspada tipuan nikmat dunia bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Al-Fakir Taufikur Rahman, satu pantun pembuka dari Al-Fakir. Semoga ini sekaligus menjadi doa buat kita semua. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim selalu dari Taufikur Rahman, semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah. Kalau ngomong rezeki, amin kenceng aja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waspada terhadap tipu daya dunia. Di mana tadi kita sama-sama kita simak
Qari'ah kita membacakan firman Allah. Surat yang ke-57, juz yang ke-27, tepatnya pada ayat ke-20. Di awal firman Allah surat Al-Hadid ayat 20 ini diawali dengan fi'il amr, kata perintah. Ketahui oleh kamu sekalian. Ketika ada kata-kata i'lamu atau i'lam, ini menunjukkan sesuatu yang urgen. Kenapa? Karena di ayat yang lain banyak manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Contoh, di surat ke-32, juz ke-21, tepatnya pada ayat ke-10, surat As-Sajdah. Perihal untuk kehidupan akhirat dan terhadap kehidupan dunia, apa pendapat mereka manusia-manusia yang hidup di akhir zaman? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Allah. Wa qalu, mereka mengatakan, ini manusia-manusia di akhir zaman, apakah kami setelah meninggal dunia masih ada kehidupan lagi yang lain? Mereka mengatakan demikian, bahkan kesimpulan mereka yang gak beriman, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak percaya, tidak yakin adanya perjumpaan dengan Allah, adanya lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Jadi mereka mengambil kesimpulan dunia sudah selesai. Meninggal dunia sudah selesai. Padahal hakikatnya tidak yang demikian. Nah, lewat kajian kita ini supaya kita tidak tertipu. Di surat Al-Hadid ayat ke-20 di ujungnya Allah memesankan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Di surat ketiga juz keempat ayat 185 Ali Imran sama ujungnya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kesenangan yang bersifat tipu daya. Supaya kita tidak tertipu dengan kegemilapan dunia, Al-Fakir lewat kajian Cahaya Hati Indonesia ini ingin memberikan acuan. Dari siapa? Jelas ilmu yang diberikan langsung oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi, seorang ulama kenamaan dan terkenal, pengarang daripada kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di mana di urutan hadis ke-560, di sini beliau kutip bahasa Nabi yang termaksud, yang dimana termaktub hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW biar kita tidak tertipu? Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sungguh dunia ini Allah siapkan untuk 4 kelompok. 4 kelompok manusia. Setelah Al-Fakir bacakan dalam kesempatan kajian saat ini, nanti kita tinggal renungkan. Kita mau masuk kelompok yang mana? Siap disimak pemirsa Cahaya Hati? Malimping di kota Serang, disediakan makan kue putu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama Nabi menyebutkan, yang menerima dunia ini, abdin razaqahullahu ta'ala ilman. Abdin, seseorang hamba, razaqahullahu ta'ala, yang Allah anugerahkan rezeki kepadanya, ilman wa malan. Ilmu dan harta. Masya Allah, Allah amanahkan kepada orang ini ilmunya luas, ilmunya punya, harta pun ada. Tapi dia tidak tertipu dengan harta yang banyak, dengan ilmu yang ada. Dia selalu menjaga 3 hal kata Rasulullah. Pertama, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmunya, dengan harta dunianya, makin membawa dirinya makin takwa kepada Tuhannya. Wa yasilu fihi rahimah, bukan hanya vertikal kepada Allah dia bagus ibadah, dia juga sadar kami adalah makhluk manusia, makhluk sosial yang butuh saudara, makanya dia punya sikap wa yasilu fihi rahimah, enggak putus nyambung silaturahim.
Kemudian yang ketiga, harta ada, ilmu punya, wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Dan beliau paham betul di mana harta yang Allah amanahkan kepadanya, di dalamnya ada hak-hak yang mesti diberikan. Allahu Akbar. Orang kaya punya harta, punya ilmu. 3 cara ini dipakai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka langgeng dia dengan kecukupan yang Allah amanahkan kepadanya. Harta punya, ilmu punya, makin takwa kepada Allah, enggak pelit buat berbagi, juga dia tahu di dalam harta yang ia punya ada hak-hak yang mesti diberikan. Orang kaya yang begini, yang kaya ilmunya, kaya hartanya, insya Allah sampai 7 turunan enggak akan habis itu. Terus makin barokah. Kenapa? Karena tidak terlena dengan kegemilapan dunia. Kelompok yang kedua, di mana Rasulullah menjelaskan ada lagi yang menerima dunia, abdin, seseorang hamba Allah. Razaqahullahu ta'ala ilman, yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya luas. Tapi mohon maaf, falam yarzukhu malan, tapi Allah enggak anugerahkan urusan materi dunia. Ilmunya cakep, ilmunya luas. Tapi mohon maaf secara materi terlihat pas-pasan. Apa kata Rasulullah? Fahuwa shadiqun niyah. Tapi niatnya tulus. Tulus bagaimana? Tulus. Wa yakulu, dan dia berkata dalam hatinya. Walaupun tidak punya materi. Lau anna li malan. Kalau sekiranya Allah anugerahkan saya harta. La amiltu bi amali fulan. Niscaya. Pasti saya nggak akan pelit buat berbagi. Saya pasti akan beramal seperti saudara saya yang dianugerahkan harta. Ini orang nggak punya harta tapi punya ilmu. Niatnya tulus, ngelihat orang yang dermawan, ngelihat orang yang berbagi, hatinya iri terhadap yang demikian. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawaun. Orang yang model begini, maka dengan niatnya yang tulus, sama nilai pahalanya seperti kelompok yang pertama. Nabi menyebutkan yang menerima dunia yang ketiga, ada lagi kelompok nomor 3 yang bagaimana? Abdin razaqahullahu ta'ala malan walam yarzukhu ilman. Kelompok yang ketiga yang menerima dunia, ternyata hartanya Allah anugerahkan berlimpah ruah. Tapi ilmu Allah tidak berikan kepadanya. Tapi mohon maaf, dengan ilmunya fahuwa yukhbitu fi malihi. Dia tidak amanah, menyalahi dengan harta yang ia punya. La yattaqi fihi rabbah. Enggak makin menambah ketakwaan kepada Tuhannya. Dengan hartanya bukan menambah ibadah istiqomah kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimah. Dengan harta, amanah, jabatan yang Allah berikan kepadanya, makin membawa dirinya sebagai orang yang sombong. Yang betul-betul, ya mohon maaf, egois. Tidak mau menyambung silaturahim. Jangankan ke saudara, tetangga yang dekat aja mohon maaf ada musibah. Boro-boro dia nggak mau tahu. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia nggak sadar pada harta yang Allah berikan berlimpah ruah kepadanya. Dia nggak sadar di dalamnya ada hak-hak yang mesti diberikan. Dia pelit buat berbagi. Dia pelit buat membantu. Hanya mengedepankan untuk kepentingan dirinya saja. Maka kata Rasulullah SAW, kelompok yang begini, kelompok yang paling celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah kelompok yang keempat, yang menerima dunia kata Rasulullah. Yang bagaimana? Abdin, seseorang hamba yang dimana Allah nggak anugerahkan harta nggak punya, ilmu nggak punya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok nomor 4. Dunia ternyata udah ilmu ndak punya, kemudian harta pun ndak ada. Maka ada kelompok yang begini. Ini seburuk-buruk daripada derajat yang Allah berikan kepada hambanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Quran disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini kesenangan yang menipu. Harus kita akui, harus kita yakini
Setelah kehidupan dunia masih ada lagi kehidupan yang berikutnya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mau selamat dan betul-betul tidak terlena dengan keduniaan ini, apa kata Rasulullah? Al-kayyisu, adapun orang yang sukses, adapun orang yang cerdas, bukan yang ilmunya banyak, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang gelarnya banyak. Tolong renungkan bahasa Nabi nih, biar kita tidak tertipu dengan kegemaran dunia. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang selalu pandai mengintrospeksi pada dirinya dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ikhwafillah rahimakumullah, bayangkan begitu pindah dari alam dunia ke alam barzah, biar kita betul-betul bisa mempersiapkan dari sekarang sebelum datangnya ajal. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Ainus. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di dunia. Umur kita nggak mungkin sampai 1000 tahun. Kalau tidak sampai kita potong. Kalau kita tidak betul-betul maksimalkan untuk melaksanakan ibadah dan mempersiapkan datang sebelum datangnya ajal, Allahu Akbar, kita potong 24 jam setengahnya 12. 12 jam di alam barzah, 500 tahun di Ainus. Sampai umur kita segitu, kita jawab tidak sampai. Kita potong lagi, setengah dari 12. Ternyata 6 jam di alam barzah. 6 jam di alam barzah, begitu kita tutup mata, 250 tahun di Ainus. Tidak sampai umur kita segitu. Kita potong lagi, setengah dari 6 jam, 3 jam di alam barzah. Ternyata 125 tahun di dunia. Tidak sampai umur kita segitu. Kita potong lagi, setengah dari 3 jam, 1 jam setengah di alam barzah, 62 tahun setengah di dunia. Allahu Akbar. Bahasa saya sederhana, dapat garpu dari Bunia, seorang nyonya dari Pulau Sumatera. Jangan tertipu dengan kegemapan dunia, karena semuanya bersifat sementara. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh guruku, terima kasih ilmunya ya. Dunia ini hanya sementara, jangan sampai kita salah memperjuangkannya ya. Jadi dunianya over, akhiratnya nggak dapat. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita semuanya dunia dapat, akhirat dapat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah nikmati ya tema kita di awal. Kita akan lengkapi dengan tema kita yang kedua, ketika doa belum terwujud. Insya Allah bersama guru kita Ustadz Abil Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya An-Nisa Nur Lestari. Masya Allah. Terima kasih Nisa dan terima kasih pemirsa di rumah yang masih bergabung bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, ketika doa belum terwujud. Ya Allah, pasti banyak banget nih ya doa-doa kita yang belum terwujud. Lalu gimana sih kita menyikapinya? Langsung aja yuk kita sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Ghifran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, terkhusus kepada para guru, para kiai, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan siang ini pemirsa Cahaya Hati diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama kita muliakan Bang Ali Zainal. Sehat Bang Ali? Alhamdulillah guru sehat. Alhamdulillah. Makin luar biasa ya. Mudah-mudahan Bang Ali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Bersyukur kepada Allah siang ini Allah berikan nikmat kepada kita. Allah berikan waktu luang kepada kita sehingganya siang ini Allah berikan kesempatan kita untuk menyibukkan waktu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diangkat hari ini begitu luar biasa. Setiap manusia punya harapan ingin terkabul doanya. Setiap manusia pengen punya tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Benar nggak Bang? Benar banget guru. Kadang ketika kita berdoa hari ini pun terwujud. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Di sini guru. Setiap orang pasti pengen apa yang dicita-citakannya terkabul, apa yang diinginkannya terlaksana, dan apa yang diharapkannya dia bisa inginkan sesuai dengan kemauannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak perjalanan dari setiap doa seseorang. Oleh karenanya ad-du'a muhul ibadah. Doa ini adalah pokok daripada ibadah. Hak daripada ibadah. Sehingga ketika kita sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai kita tutup dengan salam, semua dari bacaan yang kita baca dalam sholat sebenarnya tidak terlepas dari memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas dalam Al-Fatihah Allah nyatakan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah dulu engkau kepada Allah, lalu setelah itu baru kau meminta kepada Allah. Tapi banyak di antara umat Nabi Muhammad hamba Allah yang mereka minta mulu, doa mulu, ibadahnya kagak. Ada yang begitu ada? Ada banyak guru. Mana orangnya Bang? No, di sana guru. Banyakannya mohon, banyakannya pengen, banyak impian tapi nggak pernah ibadah. Ada yang begitu ada? Banyak guru. Padahal Allah jelas kalau kita pengen doa sama Allah dan doa itu bisa diijabah oleh Allah, maka na'budu baru nasta'in. Ibadah dulu, berbuat dulu, beribadah dulu, maka Allah akan nasta'in. Apa yang jadi permintaan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Tapi banyak di antara umat Nabi Muhammad hamba Allah yang mereka kadang-kadang putus asa. Sehingga mereka bilang saya sholat, saya puasa, saya ibadah, saya duha, saya baca Quran. Tapi kenapa doa saya nggak pernah dikabul? Mereka lupa bahwasanya ada hal-hal yang menghalangi daripada dikabulnya doa. Di antara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Tidak
ijabahnya doa karena hati yang lalai. Kita lupa ada orang mereka sholat, mereka ibadah, mereka baca Quran. Tapi maaf, yang dia baca, yang dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena tujuan dunianya. Min qalbin ghafilin, ada hati yang lalai. Dia tidak pernah hatinya menghidupkan Allah. Dia baca Quran bukan ibadah. Dia sholat bukan ibadah. Dia sedekah bukan ibadah. Tapi yang dia lakukan hanya ingin dipuji orang. Yang kata Rasulullah SAW, al-mananun, merasa dipuji orang bukan menjadikan ibadah, malah merusak dari amalnya. Ada yang begitu, ada bang? Banyak guru. Ini dia sholat mah sholat, puasa, ibadah, tapi doanya nggak dikabul oleh Allah karena hatinya keras. Dia ibadah cuma hanya melaksanakan kewajiban tapi tidak sungguh-sungguh. Dia cuma hanya membatalkan kewajiban tapi bukan karena Allah. Nah, boleh jadi ketika hati kita keras, lalai, lupa sama Allah dan ibadah kita bukan karena Allah, tapi ibadah kita karena dunia, ibadah kita karena pangkat, ibadah kita karena tujuan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini salah satu yang jadi sebab Allah tidak kabulkan doa kita. Na'udzubillah min Na'udzubillah. dzalik. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang mereka tidak diijabah doanya adalah aksirul junub, banyak dosa. Lihat Nabi Adam alaihissalam ngajarin sama kita, dosanya Nabi Adam nggak begitu banyak. Dia cuma hanya melanggar satu perintah Allah, ngedeketin yang namanya syajarul khuldi. Lalu saat itu Allah marah murka, dibuangnya tuh Nabi Adam ke alam dunia. Ribuan tahun dia minta ampun sama Allah dengan doa Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Dia mohon ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka ketika manusia sungguh-sungguh dengan ia taubatnya, dengan mohon ampunnya, dengan dia meminta kepada Allah, boleh jadi karena ampunan ini yang menjadikan sebab Allah kabulkan doa kita. Banyak orang minta aja tapi nggak minta ampun. Ada yang begitu, ada? Banyak guru. Mana orangnya bang? No guru jauh. Pengen rumah, pengen mobil, pengen sukses tapi nggak minta ampun. Bahkan kata Rasul dalam hadisnya, ada orang yang dia doa tapi tergesa-gesa. Lam yaj'al, dia tergesa-gesa. Jadi doanya gerapak-gerupuk. Ada yang begitu, ada? Banyak guru. Mana orangnya? Assalamualaikum langsung kabur. Jadi kadang kita boro-boro doa, beres sholat aja langsung pergi. Ada yang begitu? Iya banyak. Tapi pengen dikabul, pengen tercapai, doanya buru-buru. Doanya tergesa-gesa. Ya kayak orang sibuk. Kayak orang nggak punya waktu. Dia yang butuh, dia yang pengen dicukupin. Tapi dia sendiri yang merasa sibuk di hadapan Allah. Lalu bagaimana Allah akan berikan kepada kita apa yang kita harapkan kalau kita saja tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya doa tergantung apa yang jadi tanaman kita. Kita ngedoanya dengan senyuman, dibalas dengan senyuman. Kita berbuatnya dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kita ngelakuin sesuatu dengan ucapan yang baik, orang pun akan mengucap dengan yang baik. Kita sering bersedekah, di sisi itu pun Allah akan berkahkan rezeki kita. Berarti doa itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, manakala amal kita pun baik. Ini yang kata Rasulullah SAW, aksirul ma'asi, di mana seseorang banyak maksiat, banyak berbuat keburukan, banyak kemaksiatan, di situ adalah satu jalan yang menutup daripada di mana Allah ijabah doa kita. Hati-hati sama kemaksiatan yang kita buat. Hati-hati dengan dosa yang kita lakukan. Hati-hati dengan kezoliman kita kepada orang lain. Kadang mohon maaf bang, ada nih kita sering ngezolimin orang.
nyakitin perasaan dia, ngomongin dia tanpa kita sadar, orang itu merasa tersakitin. Nah, kalau dia sampai doa yang salah sama kita, apa ia nggak ngejadikan nutup rezeki kita? Nutup. Maka jangan sampai perbuatan kita menzolimi orang lain. Kalau ada lisan kita, perbuatan kita, akhlak kita, hidup kita, ini bisa membuat menzolimi orang lain. Jangan sampai itu pun jadi sebab di mana Allah menutup doa kepada kita. Yang keempat adalah apa? Uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Ini luar biasa. Banyak di antara kita lupa. Hebat, kaya, sukses bukan sebetulnya milik kita sendiri. Kita punya duit, kita punya rumah, kita punya pekerjaan, kita diangkat derajat. Mohon maaf, belum tentu karena hasil kita sendiri. Boleh jadi itu karena doa orang tua kita. Boleh jadi ini karena jasa mereka yang kita tidak pernah tahu. Setiap malam, setiap waktu tak henti-henti mereka berdoa buat kesuksesan anaknya. Lalu lantaran kita uququl walidain, ada durhaka kepada orang tua kita. Tidak sayang kepada mereka, tidak berbicara santun. Bahkan Allah melarang untuk kita melakukan kalimat saja. Ini boleh jadi sebab Allah menutup daripada ijabah doa kita. Hati-hati, jangan dianggap sepele, jangan dianggap mudah, jangan dianggap ringan. Kadang perkara ringan, perkara yang kita anggap sepele, perkara yang kita anggap kecil, tapi itu yang malah membuat Allah menutup pintu rahmatnya buat kita. Sehingganya Anallaha sami'ud du'a. Allah maha mendengar setiap doa kita. Allah maha mengetahui setiap apa yang kita inginkan. Namun semua itu kembali kepada diri kita. Kembali kepada ibadah kita. Kembali segala sesuatunya kepada kita. Doa di mana saja boleh. Mau di masjid doa boleh. Akan waktu-waktu ijabah diberitahu oleh agama kita. Di antara waktu ijabah adalah bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah berdoa. Mudah-mudahan waktu ijabah ini Allah kabulkan hajat kita. Yaumul Jumu'ah. Lianna yaumul Jumu'ah min syahril ayyam. Hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah rajanya hari di mana kita banyak berdoa di hari ini, Allah pun akan mengabulkan doa kita. Bahkan ketika hujan yang begitu lebat, di mana kita berdoa saat itu, Allah pun kabulkan doa kita. Ada waktu-waktu di mana Allah kabulkan doa kita. Begitupun tempat. Kadang ada orang yang sekarang mereka salah tafsir, sehingga ketika mereka berdoa di kuburan disalahgunakan. Mereka berdoa di tempat-tempat yang ada wali dianggap salah. Padahal kita tidak meminta kepada kuburan. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah dilarang bahwa kita untuk berziarah. Pernah dilarang kita untuk tidak berziarah. Kenapa? Karena zaman saat itu iman umat saat itu belum kuat. Belum kokoh, khawatir ketauhidannya bukan malah meminta kepada Allah, tapi mereka malah menyekutukan Allah. Tapi setelah itu Rasul bilang, fazuruha, silahkan engkau ziarah. Kenapa? Karena Rasul tahu ukuran daripada keimanan kita. Oleh karenanya ketika kita berdoa di kuburan, bukan seyogyanya kita minta ke kuburan. Bukan seyogyanya kita berdoa untuk meminta di kuburan, melainkan kita berdoanya kepada Allah seiring dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung daripada niat. Sehingga kalau niatnya untuk ziarah, niatnya untuk keberkahan, niatnya untuk tabaruk, tidak ada kesesatan, tidak ada kesalahan. Tidak mudah dengan yang kita lakukan sebagaimana ketika Rasulullah akan Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj, kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, tapi ke Masjidil Aqsa dulu, ke Bukit Tursina dulu? Ini adalah apa? Rasulullah jejak sejarah tabaruk kepada para nabi-nabi terdahulu, mohon keberkahan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita.
Maka ketika kita datang ke tempat ziarah, ke para wali, ke orang-orang soleh, bukan kita minta kepada mereka, melainkan kita tabaruk. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu jalan untuk kita bisa meyakini bahwa Allah maha mengabulkan setiap doa hambanya. Dan kalau ingin dikabulkan, jauhlah kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada beberapa poin yang harus kita rapihin dulu biar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibadahnya. Kadang-kadang emang bener banget guru. Ibadahnya kadang-kadang udah bener tapi sombong banget. Begitu assalamualaikum, bus hilang. Padahal di situ momen doa diijabah ya guru. Bener. Padahal kita nggak tahu setelah sholat itu adalah waktu-waktu diijabah. Iya. Padahal Rasulullah mengatakan 2 waktu dalam sholat. Pertama sholat malam. Yang kedua saat ketika selepas sholat berjamaah. Sholat wajib, di situ pun doa dikabulkan. Tapi kalau sholatnya tergesa-gesa, doanya tergesa-gesa pula, mana mungkin Allah kabulkan. Allah aja nggak paham, lu doa apaan itu. Bener. Iya kadang-kadang kalau misalnya kita ibaratkan kita minta uang sama orang tua, ada kalau buru-buru juga orang tua marah. Gitu ya guru ya. Benar. Apa sih tenang dikit ya gitu ya, Masya Allah ya. Dan baik, yang pertama ibadah kita perbaiki, jangan zolim. Terus jangan durhaka sama orang tua. Ya Allah kita rapiin semuanya ya. Insya Allah doa kita akan diijabah. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih. Bentengi anak dengan akhlak. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syahdan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat muslim, hari kiamat diyakini pasti akan datang walaupun tidak seorang pun tahu kapan datangnya. Berikut ini adalah fakta trompet sangkakala malaikat Israfil untuk jamaah Cahaya Hati Indonesia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bila suatu hari ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya tanya, bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah, sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Yang dimaksud tiupan pertama yaitu tiupan fazak, adalah tiupan yang mengagetkan. Dengan tiupan tersebut manusia menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Bumi terbelah, gunung berterbangan dan binatang-binatang berhamburan. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala lagi sebagai tiupan yang mematikan. Pada tiupan ini semua makhluk akan mati tak terkecuali manusia. Setelah semuanya dimatikan, Allah kembali memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala dengan tujuan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Fenomena suara aneh mirip trompet raksasa juga beberapa kali terdengar di berbagai penjuru dunia, meski tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya. Namun Nabi Muhammad SAW mengabarkan jika waktunya sudah dekat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Jamaah Cahaya Hati Indonesia, semoga kita masih bisa diberi kesempatan menambah pundi-pundi amal sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bergabung bersama kita. Insya Allah banyak ilmu barokah yang akan kita dapatkan. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga ini, bentengi anak dengan akhlak penting.
penting banget ya. Karena anak-anak ini adalah merupakan investasi dunia dan akhirat buat kita semuanya. Dan langsung aja akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Syahdan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ati wal mu'zizat wa ala alihi wa sahbihi zawil hasanat. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam kitabnya Wahyul Qalam, beliau pernah berkata, seandainya aku diminta untuk merangkum intisari dari seluruh nilai-nilai ajaran Islam dalam 2 kata, maka aku akan katakan keteguhan akhlak. Demikian pula, jikalau seumpama bersatu dan berkumpul seluruh ilmuwan Barat dan Eropa, duduk bareng membahas tentang peradaban dunia, lalu mereka ditanya apa yang paling sulit diraih oleh masyarakat dunia, maka niscaya mereka akan menjawab keteguhan akhlak. Pun seandainya seluruh filosof-filosof di jagat raya berkumpul menggelar simposium akbar, membahas dan mencari solusi jitu atas persoalan umat dan masyarakat, maka niscaya mereka akan menyimpulkan keteguhan akhlak. Terlebih lagi saudara, jikalau barisan emak-emak, sekelompok bapak-bapak dan orang tua, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kalau ditanya kepada mereka apa kira-kira benteng yang paling kokoh untuk anak di era digital seperti ini, saya kira mereka banyak yang menjawab keteguhan akhlak. Ibu bapak hadirin, para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita sebagai orang tua mendidik dan mencetak anak kita agar pintar dan cerdas di semua hal. Tidak. Allah hanya mewajibkan kepada kita orang tua agar mendidik dan membina anak-anak kita agar memiliki akhlak yang mulia, alias menjadi anak yang soleh dan solehah, terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ibu bapak para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya anak jangan hanya dijadikan penerus sejarah, tapi dia juga harus diajarin bagaimana cara-cara ibadah.
Anak jangan hanya dijadikan sebagai untaian hati semata. Tapi jika dia harus dibina dan diajari bagaimana cara mengaji. Pun demikian saudara. Anak bukan hanya sebagai kebanggaan orang tua. Tapi juga dia adalah merupakan amanah yang harus benar-benar dijaga. Ibu bapak, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana ibunda Imam Syafi'i berjibaku mendidik dan membina Imam Syafi'i seorang diri karena beliau adalah single parent. Bagaimana Syafi'i kecil beliau gotong-gotong, gendong-gendong dari satu majlis ke majlis yang lain dengan sabar. Demi akan terbentuknya akhlak dan ilmunya Imam Syafi'i. Begitu besar sampai gurunya karena bimbingan dan dampingan ibundanya merasa ilmunya habis semuanya. Diserap oleh Imam Syafi'i sehingga gurunya memerintahkan untuk pergi ke Madinah dan negeri-negeri lain untuk menambah ilmunya. Lalu Imam Syafi'i izin kepada ibundanya, "Ibunda, aku ingin pergi menuntut ilmu." Apa kata ibunda? "Sudah, silahkan. Menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Biar kita ketemu di akhirat saja." Allahu Akbar. Hari ini kayaknya nggak ada orang tua kayak gini nih. Demi akhlak dan ilmu anak, rela berjumpa nanti di akhirat kelak saja. Masya Allah, luar biasa. Ibu bapak sekalian, akhirnya kemudian Imam Syafi'i berguru di Madinah. Kemudian pergi ke Irak. Di Irak, singkat kata menjadi ulama besar. Imam besar, mufti besar. Yang suatu hari kemudian ada ulama besar datang ke Mekah membuat halakoh. Selalu dalam pidatonya menurut guru kami Muhammad Idris. Begitulah fatwa Muhammad Idris. Inilah apa yang disampaikan oleh guru kami Muhammad Idris. Kebetulan di situ ada ibunya mendengar. Penasaran ibunya, kemudian selesai halakoh bertanya, "Kiai, tadi siapa sebetulnya Muhammad Idris?" "Oh, itu guru besar kami di Baghdad." "Cirinya seperti apa?" "Begini, begini, begini." Allahu Akbar. "Itu anakku guru." Masya Allah. "Oke guru, sampaikan kepada Imam Syafi'i. Karena beliau telah berhasil, hari ini pintu rumah ibunya terbuka. Silahkan pulang." Masya Allah. Singkat kata disampaikan Imam Syafi'i pulang. Karena beliau menjadi ulama besar di Irak, di Baghdad. Semua umatnya, semua para jamaahnya membekali beliau dengan perbekalan harta dan ratusan onta. Masuk ke Mekah, kemudian disuruh utus anak buahnya, muridnya masuk kepada ibunya. Datang ke rumah ibunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Murid Imam Syafi'i." "Ada apa?" Imam Syafi'i sebentar lagi datang, sudah di perbatasan Madinah. "Bawa apa dia?" "Wah, Imam Syafi'i bawa ratusan onta dan harta benda yang banyak." "Wah, kalau gitu pintuku tertutup lagi. Bilangin, aku tidak menyuruh Imam Syafi'i mencari harta." Masya Allah, ditolak. Akhirnya datang lagi lapor kepada Imam Syafi'i. "Guru, ditolak." "Kenapa? Emang kamu bilang apa?" "Saya bilang guru bawa banyak harta." "Salah kamu. Sudah harta aku sedekahkan ke penduduk Mekah. Bilang lagi ke ibuku bahwa aku Syafi'i datang hanya dengan membawa ilmu dan kitab-kitab." Dia datang kepada ibunya. "Guru, ibunda, guru kami Imam Syafi'i datang hanya membawa ilmu dan kitab-kitab." "Baik," kata ibunda, "hari ini pintu rumahku terbuka." Masya Allah. Ada orang tua yang datang, orang tua anaknya mudik. Hanya bawa gembolan saja ditolak. Pulangnya malam aja biar gak kelihatan tetangga. Tetangga bawa Mercy, lu bawa motor doang. Kan begitu, Masya Allah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita membentengi anak? Yang pertama, berikan teladan yang baik bagi orang tua. Bagi anak-anak kita. Menjadi teladan bagi anak kita, nggak usah harus jadi ulama. Nggak perlu harus jadi ustadz. Cukup memberikan kelakuan yang baik dalam pandangan orang dan di depan anak-anak kita. Karena itu saudara, teladan orang tua lebih manjur daripada nasihat seorang insinyur.
Teladan orang tua lebih melekat daripada nasihat seorang ustadz. Teladan orang tua itu lebih hebat dari melakukan seminar maupun diklat-diklat. Karena itu, mari kita bentuk teladan orang tua kita. Kita jadikan anak yang soleh, maka orang tuanya harus soleh dulu. Anaknya baik, orang tua harus baik dulu. Yang terakhir, jangan lupa mendoakan dan meridhoi anak-anak kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru kita Ustaz Syahdan. Masya Allah ya, kadang-kadang sering banget kita dengar, dasar lu bocah kagak ada akhlaknya, ya kan? Itu jadi kalimat saat ini ya. Dan mudah-mudahan anak kita bekali dengan akhlak yang baik, sehingga akhlak tersebut akan menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat, dan menyelamatkan orang tuanya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebelah mata, sekarang lagu-lagu tersebut telah mendapatkan hati di mata penggemar dan dunia. Dilihat dari perkembangan musik religi dan juga para penyanyinya yang bertalenta. Siapa sajakah mereka? Berikut deretannya. Pertama, Zayn Bika. Merupakan penyanyi asal Afrika Selatan yang sudah mengeluarkan kurang lebih 12 album antara tahun 1994 sampai 2015. Suara Zayn Bika yang lembut dan khas sering disamakan dengan legenda pop dunia Michael Jackson. Salah satu lagu yang berjudul A Is For Allah menjadi lagu yang hits di tahun 2015. Kedua, Humud Al-Khudair. Siapa yang familiar dengan lagu Kun Anta? Lagu yang sangat terkenal dan banyak di-cover oleh penyanyi lain ini pertama kali dibawakan oleh Humud Al-Khudair. Lagu versi asli dari Kun Anta yang berbahasa Arab pun telah berhasil ditonton sebanyak 71 juta di kanal YouTube. Sementara video official liriknya yang berbahasa Indonesia telah dilihat sebanyak 5,3 juta. Ketiga, Haris J. Musisi lulusan Brit School of Performing Arts London telah menjelma menjadi penyanyi yang cukup digandrungi para remaja muslim. Karirnya diawali ketika ia berhasil memenangkan kontes menyanyi Awakening Talent Contest yang diadakan oleh Awakening Records di tahun 2013. Haris J pun semakin matang setelah dibimbing oleh Maher Zain hingga berhasil merilis album Salam di tahun 2015. Keempat, Maher Zain. Siapa yang tidak kenal Maher Zain? Penyanyi asal Lebanon tersohor termasuk di Indonesia. Banyak lagu hits Maher Zain yang diputar di Indonesia, bahkan lagu debutnya yang bertajuk Thank You Allah pun melejit di tahun 2009. Genre dari album pertama Maher Zain pun didominasi oleh genre R&B Soul. Salah satu track lagu yang menjadi hits adalah Insya Allah, di mana Maher Zain menggandeng Fadly, mantan personil Padi. Itu tadi deretan penyanyi muslim yang tersohor dan tak kalah berbakatnya dengan artis lain, membuktikan bahwa lagu Islam telah diterima di berbagai kalangan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih masih bersama kami. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk awalan mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Taufikur Rahman untuk menjawab ya. Ini Ali bacain dulu guru ya. Ini dari @Sulastri. Terima kasih Sulastri sudah mengirimkan pertanyaannya. Ustadz, saya orang yang berkeinginan kuat. Wow ya, ingin memiliki rumah yang lebih besar dari sekarang. Karena anak-anak saya sudah semakin besar dan ruangan dirasa sempit ya. Waktu libur dan pengajian saya tinggalin dulu. Apakah saya termasuk orang yang terlena oleh dunia? Wah, jadi ini workaholic, kerja aja udah dulu deh buat memenuhi keinginannya. Ya, makasih. Bahasa Nabi mengingatkan kepada kita, kun aliman, kunna aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Au muta'alliman, atau yang belajar. Au mustami'an, atau yang menyimak, jiping, ngaji nguping. Au muhibban, atau orang-orang yang betul-betul mahabbah kepada kegiatan yang baik. Nah, kepada ikhwah yang menyimak dan juga telah bertanya, baiknya tetap sisihkan waktu untuk tetap mengaji. Kenapa?
Karena mengaji ini nggak mesti untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Termasuk hari ini pun kita ngaji lewat Cahaya Hati Indonesia. Masa iya sih 24 jam isinya kerja aja. Nah oleh karenanya tetap sisihkan juga waktu untuk memberikan yang namanya kebutuhan rohani. Supaya kita tidak terlena dengan kegemilapan dunia. Karena bahasa Sayyidina Umar bin Khattab i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Memang untuk dunia silakan. Di saat kita lagi mengejar tujuan kita, apa yang kita cita-citakan, jangan ingetin kurung batang. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi diingatkan lagi, ketika kamu untuk mengejar akhirat, jangan lupakan juga seakan-akan engkau akan mati besok. Naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Masya Allah. Jadi walaupun kita mengejar cita-cita kita, jangan lupakan ngajinya gitu ya, Guru ya. Ngaji banyak banget kok, tinggal bawa Al-Quran ya, terus ngaji di mana gitu ya, sebentar nggak ada masalah ya Guru ya. Betul Beb. Iya, dan insya Allah jadi pondasi kita ya untuk mewujudkan impian kita. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya Guru, ini dari @raihan77. Terima kasih Raihan. Pak Kiai, alhamdulillah hidup saya sudah berkecukupan. Alhamdulillah. Namun bagaimana menasihati istri saya agar tidak keluar pakai perhiasan emas yang begitu banyak? Katanya agar dihargai dan dihormati orang lain. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, terima kasih. Ini kewajiban kita sebagai suami kepada istri-istri kita, ya, yang dimana kita diamanati untuk mendidik mereka. Ingat bahasa Allah di surat ke-17, juz ke-15 ayat ke-27. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah kawannya setan. Ketika harta punya, perhiasan banyak, lantas dengan tujuan untuk dipandang orang, biar dihormati orang, itu secara nggak langsung kita telah tergelincir kepada sifat takabur dan sifat boros. Bagaimana caranya? 3 macam kata Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan manusia. Di mana Nabi menyebutkan pertama, fakhosyatullah bisiri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah baik di saat lagi sepi, sendirian maupun lagi rame-rame. Nah yang kedua, wahai para suami, ceritakan, sampaikan kepada istri kita. Apa yang kedua? Al-qasdu fil fakri wal gina. Tanamkan sifat sederhana, baik di saat lagi ada maupun lagi nggak ada. Ini jarang yang punya sifat begini nih. Jadi kadang-kadang punya sedikit OKB, orang kaya baru. Semua tuh kalung 100 gram, gelang keroncong sampai 20. Belinya cuman kangkung, abang-abang gelangnya banyak, manggilnya tuh dipakai tuh yang namanya gelangnya, ngambil kangkung. Abang ini berapa? Biar gitu. Dia nggak tahu yang jualan tuh giginya emas semua. Hadirin rahimakumullah, itu sifat yang sekiranya mau selamat, satu takut pada Allah baik dalam sepi maupun dalam rame-rame. Yang kedua bersifat sederhana baik dikala ada maupun di saat lagi nggak ada. Jadi di saat ada nggak ada orang lain nggak tahu. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wal adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adil kepada orang yang nggak ada masalah sama kita, termasuk orang yang pernah menyakiti kita. 3 hal sifat ini yang dimana kita pakai, maka selamatlah hidup di dunia. Masya Allah, terima kasih Guru jawabannya. Sama-sama Habibi. Ya, tuh lengkap ya, dijawab ya, detail banget ya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan kita yang selanjutnya. Mohon kesediaan guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abil Ghifran. Ini dari @rahmawati. Ali izin bacain dulu. Pak Ustadz, ya, jikalau kita berdoa di tempat-tempat yang disakralkan atau dikeramatkan, boleh nggak sih? Bukan meminta terhadap tempat itu ya, tapi melalui tempat keramat itu dan meminta kepada Allah. Apakah benar tempat-tempat itu memiliki karomah yang membuat doa kita terijabah? Oh, ada beberapa pertanyaan nih. Terima kasih Bang Ali. Ya, Masya Allah, pertanyaannya begitu luar biasa. Dan memang ini harus disampaikan kepada semua masyarakat. Terima kasih yang sudah bertanya. Abi, izin Abi. Allah Subhanahu Wa Taala
mengingatkan dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah kepada sesuatu yang punya wasilah. Jadi saat dimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, lalu saat itu Rasulullah SAW ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Ke Sidratul Muntahanya belakangan. Kenapa ke Bukit Tursina dulu? Di situ ada wasilah. Di sini walaupun tersirat, Rasulullah mengajarkan bahwa ketika Rasulullah SAW ke Aqsa, di mana Aqsa ini tempat para nabi-nabi terdahulu. Di mana Rasulullah sholat 2 rakaat di Bukit Tursina, ini adalah tempat nabi-nabi terdahulu. Memohon keberkahan dari nabi-nabi terdahulu yang diajarkan. Sehingganya ketika zaman dulu Rasulullah SAW melarang terhadap ziarah. Tapi setelah itu Rasulullah memerintahkan fazuruha, silakan berziarah karena konteksnya berbeda. Saat dulu umat saat itu mereka ketika berziarah imannya belum kuat. Khawatir nanti bukan mintanya sama Allah, akhirnya malah memusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sekarang, sehingga ketika Rasulullah sudah membolehkan fazuruha, silakan berziarah karena di sana innamal a'malu binniyah. Jangan sampai niat kita salah. Ya kalaupun kita ke kuburan, kita datang ke orang tua kita, kalau mintanya sama kuburan jelas haram. Jelas sesat, jelas musyrik. Tapi kalau kita berdoanya kepada Allah, tabaruk kepada kuburan, tabaruk minta keberkahan silaturahmi kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh. Tapi doanya kepada Allah. Jalannya udah benar, doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi kita doa di tempat orang-orang soleh. Dimana kita tahu kalau ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, berjuang di jalan agamanya Allah, bahkan termasuk salah satu wali-walinya Allah, maka hal ini dibolehkan. Sepanjang niatnya baik dan tujuannya baik serta berdoanya kepada Allah, maka insya Allah yang kita lakukan jauh daripada nilai-nilai kesyirikan atau nilai-nilai kemusyrikan. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk kita agar niat menjadi utama dalam setiap perbuatan kita. Begitu. Masya Allah ya. Memang kadang-kadang di tempat yang disakralkan itu emang kita lebih khusyuk kalau Ailah saya. Ya. Karena kita bersama dengan orang-orang yang lagi khusyuk juga. Jadi doanya juga langsung khusyuk gitu ya. Nah disinilah Bang Ali pentingnya punya agama. Ketika kita berziarah yang kita baca sesuai dengan syariat agama. Ini ada orang ziarah, mak doain saya besok mau hajatan. Begitu doang. Doanya kagak dia. Jadi malah ngobrol. Nah kalau sudah ada agama, sudah ada pengetahuan, sudah dibekali dengan ilmu, insya Allah akan ziarah ini bukan menyesatkan, tapi insya Allah akan memberikan silaturahmi antar ruh kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru jawabannya. Dan ini memang terus akan menjadi pertanyaan sampai akhir zaman ya. Dan baik, tidak perlu diperdebatkan ya, karena kalau misalnya kita perdebatkan akan terjadi perpecahan pastinya ya. Dan baik, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Etnia Rahmah, guruku, benarkah doa kita tidak bergantung kepada diri sendiri, namun sikap kita terhadap orang lain? Lantas bagaimana bila kita punya salah dan orang lain tidak mau berhubungan baik lagi kepada kita? Doa kita tidak akan pernah diijabah dong. Mohon nasihatnya ya. Nah. Terima kasih. Jadi doa itu adalah mohon ibadah, pokok daripada ibadah. Sehingga yang perlu kita benahi adalah ifda binafsi. Perbaiki dulu diri kita. Kalau guru saya selalu bilang dalam nasihatnya Ibrahim bin Adham, dia bilang jangan pernah nyuruh orang lain berbuat baik tapi diri kita sendiri nggak berbuat baik. Jangan menyuruh orang lain untuk menghargai kita tapi kita juga belum bisa nyontohin untuk menghargai orang lain. Jangan nyuruh orang lain masuk surga tapi amal kita jauh daripada nilai-nilai surga. Jangan nyuruh orang lain jangan masuk neraka tapi amal kita malah perbuatan dari ahli neraka. Sehingga kalau doa kita pengen diijabah salah satu diantaranya jangan pernah menzolimi orang lain. Kenapa? Kita tidak pernah tahu, boleh jadi orang yang dizolimi oleh kita itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya Allah. Orang yang punya kedekatan kepada Allah. Tidak bisa dilihat oleh casingnya, tidak bisa dilihat oleh muka dan wajahnya, tidak bisa dilihat dari hartanya. Kedudukan seseorang itu diukur dari nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kezoliman kita kepada orang lain ini menghalangi dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
namal hasanat yudhibuhus sayiat. Kebaikan yang kita buat ini akan menghapus keburukan kita. Sehingga ketika kita punya kezaliman kepada orang lain dan itu meyakini bahwa bisa menutup daripada Allah mengijabah doa kita, buru-buru mumpung kita masih hidup banyak minta maaf sama orang. Banyak minta maaf sama orang. Banyak minta maaf sama orang. Mudah-mudahan dari jalan kita banyak minta maaf sama orang. Ini jadi sebab Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, memang zolim terhadap orang lain ini tidak bisa dihindarkan kadang-kadang ya. Tanpa sadar lewat mulut, ngatain, enteng. Dia sakit hati padahal temennya. Iya. Kadang-kadang baper sendiri itu Bang, ya gak? Iya, jadi ya udahlah jaga-jaga aja ya. Jaga-jaga, Banyak yang minta maaf. binafsi. Lebih baik memperbaiki diri kita. Iya. Jangan pernah untuk menilai orang lain sebelum kita mampu untuk menilai diri kita sendiri dulu. Mudah-mudahan ketika kita bisa memperbaiki diri ini yang tentu mudah-mudahan menyelamatkan orang lain untuk tidak berpikir bahwa kita zolim kepada mereka. Kadang-kadang terlalu terbuka juga nggak boleh ya. Kadang-kadang gini, kita mau udah temenan lama, jadi kita ngomong apa aja enak gitu. Nggak boleh juga guru. Kadang-kadang pas dia lagi nggak sakit hati atau dia nggak terima. Bener Bang. Terhitung zolim guru. Zolim Bang. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih guru ilmunya tuh ya. Jadi tetap jaga lisan kita, jangan zolim. Insya Allah orang juga tidak akan zolim kepada kita ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan nikmati hari ini ya dengan belajar ngaji lagi sama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Yuk sama-sama kita siapkan Al-Quran kita dan kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Habibi kemarilah, datanglah padaku, lama hati menahan rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kepada para pemirsa Cahaya Hati yang selalu mengikuti yaitu pelajaran Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan ma'unah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal, ya robbal. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita, manusia agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada host kita Habib Badal Mahbub, Habib Ali yang mudah-mudahan alhamdulillah yang masih ganteng terus ya. Allahumma sholli Muhammad. Belum sampai pada keriput ya. Insyaallah. Dan juga saya juga tidak sendirian, Beb. Yaitu ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do you come from? Ya Allah. Dari mana asalnya? Iya, saya rumah dari Tangerang. Tangerang? Iya. Masya Allah. Ini di apa? Diundang? Iya. Masya Allah. Nah, Mbak namanya siapa? Lisa Haliri. Oh, Lisa aja gitu? Iya, Lisa. Lisa aja pemirsa, Lisa aja. Nah, Masya Allah. Nah, motivasinya kan ada nih, datang ke sini sebetulnya ada tujuan kan? Iya. Mbak Lisa, bagaimana tujuan Mbak Lisa sih? Iya, kalau saya datang ke sini karena ingin lebih mendalami lagi untuk membaca Al-Quran. Karena yang saya tahu saya tuh masih banyak salah untuk. Waduh, Masya Allah. Iya. Tapi kalau di sini saya bukan ngajarin Mbak Lisa, Oh, gitu. tapi mengaji bareng-bareng Oh, gitu iya, kan. insya Allah. Kalau ngajarin kayaknya ilmunya terlalu banyak begitu ya. Nah,
saya ngajarin buat pribadi saya dan juga bareng-bareng pemirsa yang ada di rumah. Yuk kita baca yaitu surah Al-Fat ya. Bukan merek ya, Al-Fat ya. Surah Al-Fat yang akan dibaca terlebih dahulu oleh bintang tamu kita yaitu saudari Lisa. Silakan Mbak Lisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamallah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini bawaan dari daerah masing-masing ya. Bacanya kalau di rumah itu talaki sama ustazahnya nggak? Artinya ngajinya berhadapan langsung sama ustazahnya nggak? Iya. Masya Allah. Nah ini saya tadi bukan mencari kesalahan, tidak. Jadi sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Nanti kita dengan pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita membaca Al-Quran kudu tartil. Warattilil Qur'ana tartila, yaitu membaca Quran kudu tartil. Bagaimana caranya? Walaupun ilmunya mencarinya fardu kifayah, tapi ketika mempraktekkan adalah fardu ain. Artinya harus memakai ilmu tajwid. Kalau tetangga belajar tajwid itu fardu kifayah. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, nah fardu ainnya dipakai gitu kan. Jadi harus benar membaca Al-Qur'annya. Understand, Bib? Alhamdulillah. Oke. Understand, Guru. Nah, pemirsa mungkin juga sudah sering mengikuti, yaitu nada-nada biar bagaimana cara pemirsa dan jamaah di rumah gampang nerimanya. Yaitu pakai rumus. Rumusnya kan ada 7 langgam ya kan. Ada soba, ada bayati, ada ros, romul dan juga ada jiharokah. Tetapi ini yang standar saja. Mamang, mama. Coba Mbak Lisa dengan pemirsa yang ada di rumah dan juga Habib juga. 1, 2, 3. Mama. Oke, itu satu lagu saja, mau buat ke ayat mana aja enak, ya. Jadi masuk ke ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke pemirsa, yuk kita baca yaitu surah Al-Fat, yaitu ayat 15. Kita sebelum membaca satu ayat, kita satu kata dulu ya, biar pemirsa pun juga nanti di rumah insya Allah bisa mempraktekkan. Dari pertama 2 kata dari sini yaitu lafal sayaqulul mukhallafuna. Sayaqulul mukhallafuna. 1, 2, 3. Sayaqulul mukhallafuna. Fu-nya dibaca pandang yang balik boleh saya. Di situ kan ada funa, itu ada wawu mati. Berapa panjangnya? 1 alif. Funa. Coba Mbak Lisa. Funa. Mukhallafuna. Di situ kan ada lamnya, ada tasdid. Sayaqulul mukhallafuna. 1, 2, 3. Sayaqulul mukhallafuna. Ulangi lagi. 1, 2, 3.
sayaqulul mukhallafuna. Nah, tadi yang pertama kurang di huruf fu-nya yaitu kurang Panjang. panjang. Huruf panjang ada 3 Mbak Lisa. Alif, wawu, ya. Huruf panjang ya. Nah, ketika membaca mad asli itu panjangnya cuman 1 alif. Funa, fufina, fulisa. Nah, seperti itu ya. Malisa. Nah, begitu. Gitu. Panjangnya itu 1 mad mad asli. Nah, mad asli di sini ada lafal sayaku, dan kemudian fu, lafal idang. Nah, ini ada namanya hamzah wasol. Nah, di sini ada bacaan qol idang talaqtum idang talaqtum. Coba Habib 1 2 3. Idang talaqtum. Idza talaqtum. Lagi coba. Idza talaqtum. Talaqtum. Nah, kudu nyeklok ya. Mbak Lisa. Kudu nyeklok begini Mbak Lisa. Qoqi qok. 1 2 3. Qaqiqu qaq. Qoqi qok. Koiku kok. Jangan pakai kok, nyeklok tiu ya. Tiu. Hak. Kak. Nah, idang talaqtum. Izang tolakatakum. Oke. Tolakatum. Nah, begitu harus mantul ya. Nah, kemudian lafal ila maghanima. 1 2 3. Ila maghanima. 1 2 3. Ila maghanima. Ila maghanima. Ila maghanima. Nah, itu yang dibaca panjang kan ada 2 ya. Ila dengan gha ya. Nah, kemudian lita khuduha. 1 2 3. Lita khuduha. Zaruna. Zaruna. Nih, perhatikan Mbak Lisa. Zal. Lidahnya digigit. Zal. Zaruna. Biasanya kan kalau gigit sama bapak lidahnya kan ya Allah. Zaruna. Oke. Nattabi'kum. Nattabi'kum. Ain. Bi'kum. Nah, nattabi'kum. Masya Allah. Ini baru 1,5 ayat aja dulu ya. Puyeng juga ya Mbak Lisa ya. Masya Allah. Apalagi udah mikirin barang pada naik semuanya ya. Yuk kita baca dengan nada yang tadi ya. 1 2 3. Oke. Yuk kita baca bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim. 1 2 3. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima. Allah ya karim pemirsa. Ila maghanima litakhuduha zaruna nattabi'kum. Ila maghanima litakhuduha zaruna nattabi'kum. Zaruna nattabi'kum. Ini nggak sampai 1 ayat pemirsa. Nah, yang jelas ketika dibaca di sini ada mad asli panjangnya yaitu 2. Laila. Nah, Laila juga termasuk bacaan mad, tapi di situ mad lin ya. Panjangnya juga 1 alif. Mudah-mudahan
Para pemirsa yang ada di rumah selalu belajar. Allahumma ja'alni bil Quran. Ya Allah, jadikan kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita mengaji ceria bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, innallaha sami'u du'a, bahwa Allah Maha mendengar dari setiap doa kita. Oleh karenanya, wala tayasu min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Banyaklah berbuat baik, banyaklah ibadah, sebagaimana Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahlah kita dulu kepada Allah, setelah itu baru meminta. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita ibadah, bertakwa, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, ini menjadi jalan Allah kabulkan doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain teladan yang baik dari orang tua kepada anaknya dan juga doa serta ridho yang tidak putus-putus, ada yang sangat penting lagi adalah berikan dan nafkahi keluarga kita, khususnya anak-anak kita dengan makanan-makanan yang halal. Inilah yang membentengi keluarga dan anak kita. Kita tidak bisa mencegah anak kita untuk main Mobile Legend. Kita juga tidak bisa mengontrol 24 jam anak-anak kita. Tapi kalau kita berikan makanan yang halal, insya Allah dijaga, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana. Ya Allah, berikan kemaslahatan kepada kami di dalam menjalankan perintah agama kami. Alladhi huwa ismatu amrina, yang agama kami ini merupakan benteng keselamatan kami. Wa aslih lana dunyana, ya Rabb, berikan kemaslahatan kepada kami di dalam kami menjalankan kehidupan di dunia ini. Allati fiha ma'asyuna, yang dunia ini merupakan tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana, berikan pula kemaslahatan kepada kami kelak untuk kehidupan akhirat kami. Allati fiha ma'aduna, yang akhirat itu merupakan tempat kembali kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan kehidupan kami ini ya Allah selalu bertambah nilai-nilai kebaikannya. Wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syar, jadikan pula kelak kematian kami selamat dari malapetaka su'ul khotimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Taufik Rahman, Ustadz Abi Ghifran, Ustadz Syahdan, dan Ustadz Munawir Ngajir serta Anissa Nur Lestari. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah, dan pastikan terus menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu